Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yana Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Kependidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mikial Aulia Sapitri dengan NIM 2486206354. Saya dari tingkat 2 semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya ingin membahas sebuah permasalahan yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum sepenuhnya kita sadari dampaknya secara langsung, yaitu tentang kekurangan guru dan ketidakmerataan distribusi guru, khususnya di sekolah dasar. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kita berpikir semua sekolah itu sama. Ada guru, ada murid, ada kegiatan proses belajar dan mengajar. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua sekolah itu memiliki kondisi yang ideal. Contohnya, di daerah seperti Papua, khususnya di wilayah pedalaman, masih banyak sekolah dasar yang kekurangan guru. Bahkan, ada beberapa guru yang harus mengajar beberapa kelas sekaligus dalam satu waktu. Hal ini tidak mudah, baik itu bagi gurunya ataupun bagi siswa. Di sisi lain, di kota besar, jumlah guru cenderung lebih banyak dan fasilitas lebih lengkap. Nah, disinilah muncul masalah yang kedua, yaitu ketidakmerataan distribusi guru. Dampaknya cukup besar. Murid-murid di daerah yang kekurangan guru jadi tidak mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Mereka bisa tertinggal dibandingkan dengan siswa di daerah yang gurunya lengkap. Padahal, setiap anak itu memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau kita telusuri lebih dalam, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai hal yang saling berkaitan. Yang pertama, yaitu masih rendahnya minat guru untuk ditempatkan di daerah terpencil. Banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota karena dianggap lebih nyaman dan memiliki fasilitas yang lengkap. Hal ini wajar karena di kota akses terhadap transportasi, kesehatan, pendidikan lanjutan, dan kebutuhan sehari-hari jauh lebih mudah. Sementara itu, di daerah terpencil, guru harus menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses jalan yang sulit, jarak yang jauh, hingga kondisi lingkungan yang menantang. Kemudian yang kedua, faktor fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, tempat tinggal untuk guru belum tersedia dengan baik. Ada guru yang harus tinggal jauh dari sekolah, bahkan menempuh perjalanan yang cukup berat setiap hari. Selain itu, fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet juga masih terbatas. Kondisi ini tentu memengaruhi kenyamanan dan semangat guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya insentif atau penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Meskipun ada beberapa program bantuan, namun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum sepenuhnya mencukupi jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi. Banyak guru merasa bahwa penghargaan yang diberikan belum sebanding. Akibatnya, tidak banyak yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, sistem distribusi dan penempatan guru yang belum optimal. Dalam beberapa kasus, penempatan guru belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Ada daerah yang kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan tenaga pendidik masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima, faktor keamanan dan kenyamanan di beberapa wilayah
Kondisi lingkungan yang kurang aman atau jauh dari pusat keramaian juga menjadi pertimbangan bagi guru. Mereka tentu ingin bekerja di tempat yang tidak hanya mendukung secara profesional, tetapi juga aman untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang belum merata. Di era sekarang, teknologi sebenarnya bisa membantu mengatasi kekurangan guru melalui pembelajaran daring. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Akibatnya, solusi berbasis teknologi belum bisa diterapkan secara maksimal di seluruh wilayah. Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi. Di antaranya, yang pertama, pemerintahan perlu lebih serius dalam pemerataan guru dengan sistem penempatan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Kemudian yang kedua, yaitu perlu adanya insentif untuk guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, seperti ditambahkan gajinya atau fasilitas tempat tinggalnya dan kemudahan akses. Kemudian yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi juga bisa jadi solusi. Pembelajaran daring atau hybrid bisa membantu terutama untuk daerah yang sangat kekurangan tenaga pengajar. Tentu dengan dukungan jaringan internet yang memadai. Dan yang terakhir, penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas calon guru agar kedepannya kita tidak lagi kekurangan tenaga pengajar. Teman-teman sekalian, masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Kalau dari tingkat dasar saja sudah tidak merata, maka kesenjangan akan terus berlanjut. Mari kita sama, peduli dan berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.